Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitra Wijaya, pengajar di SMP Negeri 5 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Sriwijaya. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Wow. Terima kasih anak-anak. Kalau sudah mau masuk dalam kelas, kalian sudah tahu kalau kita akan belajar bahasa Indonesia. Karena sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mulai. Coba lihat dulu di sekeliling kalian, perhatikan dulu tempat duduknya, pakaian. Jadi sebelum mulai belajar, kita sudah dalam posisi rapi ya. Jadi kalau ada sampah dipungut, ya, sudah bersih kelasnya ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran, untuk membangkitkan semangat kita, seperti biasa kalau di sekolah kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Untuk semuanya silakan berdiri. Lihatkan dulu, kalian simak video berikut ini ya. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih awal dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya
kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juli. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juli. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon berbunga itu. Sapardi Djoko Damono. Ya, nah, kalian sudah menyimak tadi salah satu video. Ada yang tahu apa judul puisi yang disampaikan dalam video tadi? Hujan di bulan Juli ya. Ya, anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi hari ini kita masih membahas mengenai puisi ya. Tapi kalau sebelumnya kita baru mengenal pengertian puisi, jenis-jenis puisi, hari ini kita akan menelaah unsur pembangun sebuah puisi ya. Nah, pembelajaran ini sangat penting untuk kalian karena puisi ini sesuatu yang sangat bagus untuk kalian pelajari. Dengan berpuisi, nanti kalian bisa menyampaikan perasaan secara tidak langsung ya. Jadi lewat puisi kita bisa mengkritik orang, lewat puisi kita bisa mencintai seseorang bisa. Jadi perasaan itu bisa diungkapkan lewat puisi kalau kalian pintar berpuisi ya. Oke, ya, akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu mampu menelaah unsur pembangun teks puisi yang dibaca maupun didengarkan ya. Langsung saja Bapak akan masuk materi. Yang pertama yaitu pengertian teks puisi. Untuk pengertian teks puisi ini tidak perlu ulang lagi karena pertemuan sebelumnya sudah ya. Kalian sudah tahu pengertian teks puisi. Nah, materi kita melanjutkan yaitu unsur pembangun puisi ya. Unsur pembangun puisi itu dibagi menjadi dua. Ada struktur isi dan struktur batin. Nah, ya, jadi walaupun kalian sudah tahu ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik ini dibagi menjadi 6 ya. Ada tipografi, kemudian diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan yang terakhir adalah lima. Nah, ini adalah struktur fisiknya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Selain struktur fisik ada struktur
tipografi ya. Oke, bawa kembali lagi ya. Nah, bagus sekali pertanyaannya dari tipografi ya. Yang lain perhatikan. Ini tipografi di sini dijelaskan adalah pengaturan bentuk puisi ya. Pengaturan bentuk puisi. Nah, bentuk puisi itu kalau kalian lihat di buku, di internet, banyak sekali contoh-contoh pengaturan bentuk dari puisi. Tipografi itu misalnya, garisnya, dia semuanya lurus. Itu tipografi ya. Atau dia dari tengah-tengah, dua. Pokoknya itu tipografi. Mau dia bentuknya hewan, binatang, berbentuk rumah, berbentuk kayu, itu adalah pengaturan dalam menulis teks isinya. Itu tipografi. Tipografi ini penting anak-anak. Jadi supaya puisinya itu menarik, ya. Jangan dulu. Ya. Nah itu anak-anak ya. Ya anak-anak, masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang Bang akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok supaya cepat. Kemarin di pertemuan pertama itu sudah Bang tentukan kelompoknya. Sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya ya yang kemarin ya. Kelompok 1 di sini lah ya. Sudah. Oke. Kita kelompok berapa? Yang di depan sini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kelompok 4 bisa ya. Ayo. Kelompok sini. Ya. Akan bagikan teks puisinya, siapa yang akan kita isi hari ini. Oke, ada Chelsea bagi lagi ya. Masing-masing kelompok satu puisi. Kemudian ini teks KPD-nya ya. Yuk. Nah, boleh. LKPD-nya. Nanti ketemu LKPD-nya akan Bapak jelaskan ya. Ya, dan nah itu ada puisinya yang sudah bagikan dua tampilkan puisinya. Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD, bahwa kita salah satu dari kalian untuk membacakan ulang puisinya ya di depan kelas. Silakan Ciko ya yang biasa membacakan puisi di teman-teman ya. Yang lain belajar juga ya, nanti biar dihitung juga. Assalamualaikum
hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya, dia ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon berbunga itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk ke Ren. Ya, coba sekali saja ya, ya. Ingat waktu kita sedikit. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menerima LKPD dari Bapak. Kalian perhatikan petunjuknya. Baca dulu. Jadi puisi yang akan kita telah yaitu puisi yang berbentuk hujan bulan Juni ya. Pertama itu nama kelompoknya nanti ditulis. Kemudian anggotanya siapa saja 5 orang. Kelas 8 dan tanggal hari ini ya 12 Juni 2023 ya. Kemudian yang pertama kita akan mengidentifikasi unsur fisiknya. Jadi tinggal kalian tulis unsur fisiknya, tipografi, diksi, wajah, stimati, citraan, terima. Di keterangan kalian isikan yang kalian temukan dalam puisi hujan bulan Juni. Misalnya tipografi, tipografinya apa? Lurus kanan, rata kanan ya. Itu contoh tipografi itu dari bawah ya. Kemudian diksinya, tuh ya. Kemudian yang kedua kita akan mengidentifikasi unsur batin. Unsur batin terdiri dari tema, perasaan, nada, dan amal. Baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Waktunya 20 menit ya. Nanti sampai yang terakhir ada yang presentasi ya. Oke anak-anak, silakan dikerjakan, diskusikan dalam kelompoknya ya. Nah, jadi silakan kalian bekerja sama, tulis ya. Oke. Ya. Kelompoknya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Nah, sekarang setelah ini satu kelompok yang akan maju ke depan dan satu kelompok yang akan menanggapinya ya. Ya. Tipografi, diksi. Nah, yang kelompok 4 jangan ngobrol, cuma Uut sendiri ya. Udah. Uut jadi primadona di kelompok. Ya. Oke, Uut sama Vicky senyum-senyum, saling noleh dari belakang.
Terima kasih ya, tadi Tika. Nah, jadi kelompok 1 dari kelompok 3 sudah sependapat, artinya jawaban dari kelompok 1 itu sudah cukup baik ya. Baiklah anak-anak, silakan bikin dari kelompok 2 atau kelompok 4 ingin menyamakan jawabannya dengan kelompok 1, silakan jawabannya direvisi ya nanti ya sebelum dikumpulkan ya. Ya, bekerja sama dalam kelompoknya untuk merevisi jawabannya. Nah, baiklah anak-anak, setelah satu kelompok sudah tampil, ada yang sudah mengomentari, artinya pembelajaran kita untuk hari ini selesai ya. Setelah ini kita akan simpulkan bersama-sama. Baiklah anak-anak, ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oh ya, silakan. Nanti akan Bapak tambahkan ya, Puja ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Unsur pembangun puisi terdiri dari fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri dari tipografi, diksi, majaz, imaji, rima, dan unsur batin terdiri dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Baiklah, inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih ya Puja. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini kita menelaah unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik dan unsur batin ini ketika nanti kalian membuat atau menulis puisi itu harus ada supaya puisinya menarik. Bedanya puisi dengan tulisan atau kalimat-kalimat biasa itu tadi ada unsur fisik dan unsur batin ya. Ya anak-anak, setelah ini kalau tadi tugas kelompok, terakhir ini ada tugas individu untuk kalian. Tugas individunya ini soal pilihan ganda. Sedikit saja jumlahnya 5, ini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Kalau tadi tugas kelompok itu barasan nilainya sudah cukup bagus semua ya. Ini tugas mandirinya. Silakan coba ada ya. Bagian dulu ya Bu. 1 siswa 1 ya. Jadi gimana? Silakan dikerjakan tugas mandirinya. Nanti terakhir tugas mandirinya itu dikumpul bersama dengan FKPJ yang sudah kalian revisi ya. Oke. Jawabannya boleh disilang, boleh dilingkari, boleh. Kalian sudah selesai semua. Oke, silakan yang di belakang buku ambil LKPD dan lembar jawaban teman-temannya. Yang di sini ini kumpulan ini Pak. Kelompoknya ya, dari kelompoknya di sana sudah ada ya, kumpulkan tempat. Ya, sudah selesai semua ya. Nah, perhatikan dulu. Bagaimana? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya, ya. Kalau kita bisa bekerja sama, jelas pembelajaran akan
ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan menulis puisinya. Jadi tugasnya silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya, puisi banyak, bisa dari internet, bisa dari buku ataupun majalah ya. Itu referensi untuk mencari puisi. Jadi bahan-bahan tersebut akan kalian gunakan untuk menulis puisi nantinya. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum bapak tutup pelajaran kita hari ini? Tidak ada ya. Baiklah anak-anak, pelajaran